Di tengah upaya Indonesia membentuk generasi sehat dan cerdas, sebuah program baru muncul, Makan Bergizi Gratis, atau MBG. Program ini bukan hanya soal memberi makan, tapi soal visi besar, menjangkau semua siswa dasar dan santri pesantren dengan makanan lengkap bergizi, sekaligus memberdayakan petani dan UMKM lokal. Pemerintah menetapkan bahwa MBG akan menyentuh puluhan juta siswa SD dan santri di seluruh penjuru negeri. Dengan sasaran nasional, tidak lagi spesifik daerah rawan gizi saja, melainkan semua daerah. Demi menyukseskan program tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran yang sangat besar, dalam triliunan rupiah per tahun. Dana ini mencakup pengadaan bahan pangan, pengolahan, logistik, pelatihan penyedia makanan, pengawasan, hingga inspeksi keamanan pangan. Konsepnya ambisius, bukan sekadar snack atau makanan ringan, tetapi satu porsi makanan utuh, nasi, lauk, sayur, dan buah. Dan harapannya, bahan pangan berasal dari petani, nelayan, dan UMKM lokal di sekitar sekolah, agar MBG juga menjadi pendorong ekonomi lokal. Namun sejarah mengingatkan kita, gagasan ini bukan semata baru. Sejak era Orde Baru, pemerintah pernah menjalankan program gizi seperti Usaha Perbaikan Gizi Keluarga, UPGK, dan PMT, pemberian makanan tambahan. UPKG menyasar balita dan ibu, dengan intervensi di posyandu, penyuluhan gizi, pekarangan, dan suplemen sederhana. Di tahun 1997, program PMTAS, pemberian makanan tambahan anak sekolah, diluncurkan lewat Inpres nomor 1 1997. Namun krisis ekonomi dan pergantian rezim membuat pelaksanaan menyeluruh sulit terrealisasi. Pelajaran dari masa lalu, program gizi besar memerlukan sistem, pengawasan, keberlanjutan, dan komitmen politik yang konsisten. Ambisi MBG harus diuji di lapangan. Sejak penerapan, beberapa kasus keracunan massal di Jawa Tengah mengusik keyakinan terhadap keamanan pangan dalam program ini. Berikut catatan pentingnya. 16 Januari 2025, Sukoharjo, SDN Duku 0340 siswa keracunan usai menyantap ayam marinasi yang diduga tidak matang sempurna. 14 April 2025, Batang, 60 pelajar, TK hingga SMP, mengalami mual dan sakit perut usai makan mie dalam paket MBG yang diduga dalam kondisi basi. 21 April 2025, Karanganyar, 9 siswa dilaporkan keracunan dari fasilitas SPPG lokal. 11-12 Agustus 2025, Sragen, Gemolong, SDN 4 SMPN 3 Sedi sekitar 196 orang meliputi siswa, guru, dan staf tumbang setelah menyantap menu dari dapur penyedia MBG. 11 September 2025, Wonogiri, 131 siswa mengalami gejala keracunan, seperti mual, muntah, dan pusing. Secara kumulatif, di Jawa Tengah terdapat 404 korban yang dilaporkan sepanjang tahun 2025 dalam kasus keracunan terkait program MBG. Pemerintah Provinsi Jateng merespons cepat, menghentikan sementara pelayanan di lokasi terdampak, mengambil sampel makanan untuk pemeriksaan laboratorium, dan meminta evaluasi ketat terkait distribusi dan pengelolaan dapur SPPG, sentra penyediaan pangan gizi. Kasus-kasus tersebut menggarisbawahi satu hal, program MBG, meskipun mulia, memiliki tantangan besar, terutama keamanan pangan. Beberapa aspek krusial yang harus diperkuat. Sop higienitas dan sanitasi, memasak, penyimpanan, transportasi, dan penyajian harus memenuhi standar ketat. Pelatihan penyedia makanan lokal, dapur SPPG dan catering sekolah perlu dipastikan kompetensinya. Sistem pengawasan berlapis, mulai dari tingkat sekolah, dinas kesehatan, hingga laboratorium independen. Transparansi anggaran dan akuntabilitas, agar dana tidak bocor, dan pengelolaan jelas. Distribusi logistik yang aman, untuk daerah terpencil, tantangan transportasi dan pendinginan sangat nyata. Jika salah satu saja lemah, risiko keracunan massal bisa terjadi kembali, membalikan tujuan mulia menjadi masalah kesehatan yang merugikan. Makan bergizi gratis bukan sekadar program sosial, melainkan investasi masa depan. Jika dikelola dengan baik, ini bisa menjadi jembatan menuju generasi Indonesia sehat, pintar, dan kuat. Tapi ingat, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari berapa banyak anak yang menerima makanan, melainkan seberapa aman, sehat, dan berkualitas makanan itu ketika mencapai tangan mereka.